Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputru Sri Mahadewi, nomor peserta 22 dari SD Negeri 5 Bandung. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Yom. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yom ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun itu semua mustahil karena Mbok Yom tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yom pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Suatu hari di tengah hutan, Mbok Yom bertemu dengan raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Tubuhnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap. Di mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Mbok Yom gemeteran ketakutan melihat makhluk yang sebesar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang membahana, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua, dagingmu keras dan tidak enak. Aku kesini hanya mau memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberikan beberapa benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya seorang diri. Kau harus membaginya juga kepadaku sebagai tanda terima kasih." Mbok Yom hanya mengangguk dan langsung pergi ke rumah. Setibanya di rumah, Mbok Yom mengikuti petunjuk si raksasa. Ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih itu tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buahnya besar-besar, dan jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, dipetiklah satu yang paling besar. Setelah dibelah, Mbok Yom terkejut. Di dalam buah mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Oh, jadi ini maksud ucapan raksasa itu," ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Mbok Yom tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, anak itu diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, di tengah hutan, Mbok Yom bertemu kembali dengan raksasa itu. Raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang selama ini kau inginkan. Sebagai janjimu, kau harus membaginya kepadaku." Mbok Yom bingung dan ia bertanya, "Bagaimana bayi perempuan bisa dibagi?" "Kau tidak usah bingung perempuan tua. Kau akan memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya anak itu akan menjadi santapanku." Itulah raksasa. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari, kecantikan Timun Mas semakin terlihat. Timun Mas juga sering membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Yom khawatir kehilangannya. Mbok Yom sangat menyayangi Timun Mas. Tahun demi tahun terus berganti. Kini Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya raksasa itu mengambilnya. Mbok Yom menyuruh Timun Mas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Mbok Yom gemeteran ketakutan. "Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang sudah kau janjikan kepadaku?" teriak si raksasa. "Maaf Tuan, anakku sedang mandi di kali. Tubuhnya sangat bau, kau pasti tidak akan suka memakannya." "Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali, anak itu sudah siap untuk dibawa ke hutan." "Baiklah, raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu," ujar Mbok Yom. Maka kembalilah raksasa itu kembali ke hutan. Timun Mas dan Mbok Yom sangat lega. Mereka masih ada waktu seminggu lagi untuk bersama.
Namun, seminggu berlalu, raksasa itu datang kembali. Tetapi ibu dan anaknya tetap tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi, kali ini di dapur, pelayan air yang kosong. "Hei perempuan tua, aku kesini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu!" teriak si raksasa. "Maaf tuan, anakku sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, kau pasti akan bertemu dengannya." Dengan setengah marah, raksasa itu berkata, "Baiklah, aku beri waktu seminggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku, aku akan hancurkan rumahmu." Boem semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi mangsa raksasa jahat itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa jahat itu," ujar Timun Mas. "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan lakukan apapun untuk menyelamatkanmu," ujar Mbok Yem. Kemudian Mbok Yem menemui seorang kakek sakti yang tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian raksasa itu datang kembali. Kini si raksasa sudah tidak bisa menahan emosinya. Kakinya yang besar dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bumi bergetar. "Hei perempuan tua, cepat serahkan anak perempuanmu, atau aku hancurkan rumahmu beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar," teriak raksasa. "Maaf tuan, Timun Mas sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun Mas sudah berada di sana," kata Mbok berbohong. Pada saat itu, Timun Mas sudah berjalan melalui pintu belakang rumahnya yang membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti yang tinggal di gunung itu. Ketika si raksasa akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumahnya. Dikejarlah Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat pesan ibunya untuk melemparkan benih mentimun. Benih mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, raksasa itu memakan mentimun-mentimun yang ada di ladang itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Walau perutnya yang kekenyangan membuat jalannya semakin lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Timun Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan si raksasa. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Raksasa itu tetap tidak menyerah, ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini Timun Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Raksasa itu tetap mengejar Timun Mas meskipun sudah kelelahan. Timun Mas melemparkan sepotong terasi. Kali ini terasi itu berubah menjadi lumpur besar. Raksasa itu berteriak meminta tolong saat tubuhnya terisak lumpur. Badan raksasa yang besar tidak mampu melawan isapan lumpur. Ia pun tewas terhisap lumpur. Maka tamatlah riwayat raksasa itu. Setelah bebas dari raksasa itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Yem membaik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun Mas dan Mbok Yem diboyong oleh pangeran ke istananya. Mereka hidup bahagia selamanya. Demikian cerita Timun Mas. Terima kasih. Om Santi Santi.